Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agus Setiawan bersama sahabat saya yang aktif terus mendampingi saya. Silakan. Ya, saya Didin. Sorry ya nih teman-teman, kemarin kita agak vakum ya beberapa hari, jadi mudah-mudahan nanti bisa normal lagi ya. Iya, sakit gigi. Sakit gigi. Nggak keren sakitnya. Oke, para sahabat, mudah-mudahan para sahabat juga sehat-sehat supaya bisa pantengin video kami nantinya di channel Dagon 61. Untuk kali ini kita bahas masih ada sambungannya dengan video yang kemarin, masalah blocking, kemudian pengembangannya. Nah, video ini yang para sahabat lihat, kita menghubungkan di antara blocking dengan pengembangan, kemudian dengan geraknya. Jadi ada blocking, kemudian ada pengembangan, dia bergerak kan, untuk supaya lebih mendekati untuk apa sih dia bergerak situ, mau ngapain sih, ada apa yang dituju. Nah, dia harus bergerak. Nah, pergerakan ini nanti kita rangkai, blocking yang dia buat kita rangkai. Muncullah dalam sebuah adegan apa sebenarnya yang ingin disampaikan. Dia bergerak, dia menempati sebuah posisi blocking berikutnya, menceritakan apa di scene itu, di adegan itu. Nah, para sahabat bisa memahami itu kalau para sahabat paham dulu skenario, ada beberapa scene dan tiap-tiap scene itu ada ceritanya masing-masing. Nanti yang berkaitan keseluruhannya, oh itu maksudnya. Nah, pada saat scene yang diambil nama sutradara atau take istilahnya, pengambilan gambar, itu sebagai pemain harus waspada itu. Jadi saya sebagai tokoh ini, Bang Din sebagai tokoh itu, apa yang sedang diperankan. Nah, seorang aktor harus paham itu supaya pada saat dia menempati posisinya blocking itu, dia bisa leluasa menafsirkan bahwa saya bicaranya begini, kemudian saya tujuannya seperti ini, bergeraknya ke sini. Nah, itu nanti pada saat sutradara memberitahukan bahwa yuk kita set ruang tamu misalnya. Ini yang tokoh-tokoh ini dikasih tahu. Ibu, kita di ruang tamu ya. Nanti ibu sama bapak menerima tamu. Ada tamunya. Nanti bapak sama ibu duduknya sebelah sini, dan tamu nanti sebelah sini. Itu dikasih petunjuk. Atau nanti ada lagi tokoh lain, pembantu misalnya, menyediakan air. Bergerak dia dari dalam keluar ke ruang tamu, dia menyediakan minuman itu. Posisinya seperti itu. Sementara tuan rumah sama penamu kelihatan bagaimana mereka bersinergi dalam melakukan gerak dan blocking. Jadi rangkaian nantinya yang dilakukan para aktor, para pemain, para tokoh itu akan membentuk sebuah adegan. Jadi di ruang tamu ceritanya tentang pemberitahuan dari tamu kepada tuan rumah, menceritakan sesuatu hal yang terjadi atas apa, tergantung ceritanya. Jadi penonton tahu tuh, oh gitu. Apakah nanti tokoh itu nanti bergerak, tinggal lihat nanti ceritanya kayak apa. Katakan misalnya kalau dalam cerita itu dia memberitahukan kabar bahwa anaknya di rumah sakit. Saking kagetnya, kemudian panik, akhirnya gelisah. Dia pengen lebih dekat lagi, pemberitahuan itu dia deketin ke tamu. Apa kau yakin itu anak saya yang kecelakaan? Gitu. Dia mendekat. Nah, ini pasti ada perubahan-perubahan blocking. Ada gerakan-gerakan yang harus dibuat. Nah, blocking, kemudian bergerak, melakukan pengembangan, itu adalah sebuah rangkaian yang nantinya membentuk sebuah adegan, sebuah cerita di scene itu. Jadi pemberitahuan dari tamu, anaknya kecelakaan, dan dipertanyakan sama si tuan rumah, apakah benar? Apakah sudah kau lihat siapa yang celaka? Nah, itu. Jadi penonton tahu, oh scene ini di ruang tamu ini menceritakan ini, kayak begitu ceritanya. Kemudian tokoh-tokoh itu melakukan gerakan dan blockingnya sesuai sama apa yang diharapkan sama skenario. Gitu. Oke, ini mungkin yang jadi pertanyaan saya itu Pak Agus ya.
Ini soal blocking ini siapa yang menentukan nih Pak Gus ini? Kalau di video kemarin kita sudah bahas itu. Cuman masalahnya di sini sekarang dasarnya adalah skenario. Skenario. Kemudian dibaca sama sutradara, dipahami, dia buat adegan di ruang tamu seperti itu. Tentuin. Jadi dialah yang menentukan berdasarkan skenario Betul. itu. Saudara yang menempatkan posisi pemain kadang sesuai dengan apa yang diharapkan sama kameramen juga hubungannya, Ya. sinerginya itu. Dia lebih luas lah kalau dari sutradara. Betul. Dia mikirin juga tuh. Dia mikirin masalah shot-shotnya. dari shot-shotnya tadi gitu. Ya, sebagai penempatan angle istilahnya. Ya. Sudut kamera gue nanti di mana nih, Pak Sutradara? Jadi misalnya untuk misalnya satu adegan itu dia butuh ruangan, 2 ruangan misalnya kan. Pertama ruangan A gitu, nanti dia pindah ke ruangan B. Nah itu sudah diatur oleh sutradara itu gimana posisi dari pemain-pemain tadi ya. Betul. Karena tadi kan saya ceritakan ada pembantu yang keluar kan. Ya. Jadi dimanfaatkan sama kameramen. Bagaimana dia memposisikan kamera, Ya. menentukan angle-nya itu di mana, supaya semua terlihat pada saat pengambilan masternya itu. Pengambilan master. Jadi duduknya begitu, si bapak, si ibu misalnya, atau si ibu, si bapak, ini tamu, ya kan? Iya. Jadi ruang dalam dari sana misalnya, tinggal nentuin aja tuh nanti tuh. Oh ini bakal tamu datang nih, masternya nih. Kira-kira yang enak di mana kameramen kan tuh? Ya hubungannya saudara sama kameramen biasanya suka rundingan. Biar nanti pas waktu videonya atau filmnya tuh jadi itu nggak rancu jadinya. Betul. Gitu. Iya. Ini kok keluarnya dari sini, kok keluarnya dari begitu. sini gitu ya. Iya. Kadang-kadang ada pemain yang baru misalnya ya. Iya. Karena dia kan dinding nih. Ya kan dinding. Sementara pengambilannya, iya kan? Iya. Dari sini. Ini sono. Nah, kalau pemain yang belum paham, dia begitu pulang keluar sini. Artinya dia nabrak dinding kan? Iya. Nah, itu. Oh, Karena saya pernah ngalamin itu, ada temannya seperti itu, melakukan seperti itu. Iya. Oh, nabrak dinding berarti. Enggak. Mau ke sana keluarnya. Itu ke dinding tuh, walaupun nggak ada di sini. Iya, Tapi sikat ruangannya seperti itu. Nah itu. Nah, itu. Kan lucu jadinya. Loh, kok tuh keluarnya ke sini nabrak dinding dong? Iya. Makanya keluarnya dia harus ke sana tetap. Soalnya penonton juga punya memori soal Betul. itu ya kan. Tadi itu perasaan ada ini nih di sini gitu kan. Kok keluarnya dia lewat situ gitu Iya. kan. Jadi itu lah mau nabrak dinding kayak gitu. Makanya kameramen akan menentukan posisi angle-nya itu sudah kompromi sama sutradara. Atau biasanya malah kameramen sudah lebih tahu, dia lebih paham. Iya. Kalau setnya itu begitu, sutradara mengarahkan kamera di situ, dia sudah nempatin posisi itu. Kalau misalnya ada kerancuan, Itu yang the bestnya untuk blocking Betul. dari kamera ya. nah nanti udah bisa dilihat sama para calon ini aktor itu yang mau melatih blocking dan rangkaiannya beserta pengembangan dari dialog-dialog itu. Jadi merangkai blocking dan dialog dalam untuk membentuk sebuah adegan. Itu nanti akan kelihatan. Kemudian melatihnya bagaimana? Nah, para sahabat harus mencoba. Iya. Nanti kita buatkan contohnya. Ya. Insya Allah nanti para sahabat tinggal lihat. Biar terbayang gitu ya. Biar kebayang lah kayak gitu. Nah itu harus dilatih terus supaya jadi kita paham. Iya. Akhirnya menjadi naluri. Udah lentur aja melakukan segala sesuatunya. Udah. Yang penting kita hafal dialog-dialog itu, palingnya kita mengerti, paham betul cerita itu apa. Kayak gitu. Oke para sahabat ya, saksikan apa yang sudah kita nanti buat contohnya. Oke. Setelah sekian lama aku ditinggal sang istri, sedih rasanya. Sudah tua, anak juga meninggalkan saya, teman-teman sudah mengabaikan saya. Kenapa hidup segini semakin merana? Itulah kesedihan yang aku dapat. Tapi itulah sudah menurut dan sudah takdir sebagai manusia. Kami, saya tidak boleh cengeng, harus semangat.
Waduh, kan main dah. Pak Agus. Kenapa? Apa kabar Pak Agus? Baik. Waduh, saya siapa nih? Ada apa? Cat gimana nih? Waduh. Dari mana? Mau kemana? Mendingan kesini aja. Waduh, ini Pak Din kayaknya udah. Iya, sudah lama nih nggak ketemu Pak Agus. Itu juga dapat nomor telepon Pak Agus dari teman-teman yang lain. Loh, gitu. siapa? Iya si apa tuh yang cewek itu loh, ya, Nababan. Oh. Nah dari dia. Maksudnya ini yang dulu yang mana nih? Yang dulu waktu kita pernah kerja sama Pak Asdi Oh, Pak Asdi. di Pangrango. Pangrango. Ah itu. Oh, astagfirullahaladzim. Udah 10 tahun apa 12 tahun ya? Iya. Ada apa kira-kira? Iya kan. Kangen. Kangen nih udah lama nggak main sama Pak Agus gitu. Iya. Ah, Mending kita duduk lah sambil ngobrol. bener ya, mau handphone sakit ini ya. Silakan Pak Agus. Gimana Pak Din? Iya itu Pak Agus. Jadi emang udah lama ya kita nggak ketemu. Maksudnya? Ya ini dari sejak tahun udah 10 tahun itu, 12 tahun itu. Oh, iya, yang di mana tuh? Yang di base camp itu ya? Iya. Saya keinget Pak Agus. Apa tuh? Jadi saya tuh ada rencana mau bikin proyek YouTube bersama Pak Agus. Oh, bagus. Nah, gimana menurut Pak Agus? Jadi kita tuh pengen sharing-sharing tentang ilmu, tentang drama, sinetron. Nah, Pak Agus kan ahlinya nih soal ini. Alah, Film, drama. bisa aja. Gimana Pak Agus? Gak apa-apa lah. Namanya kita mencoba kan. Ya. Kegiatan barangkali bisa membagikan ilmu sama orang lain. Iya, Ya kan? Boleh. Oke, sip. Nanti saya bikin dulu reng-rengannya, programnya. Nanti saya kasih kabar lagi. Oke. Saya mau pamit dulu soalnya. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa Pak Agus. Nanti kita berkabar aja ya. Oke lah, weh. Ah. Kalau begitu nanti kita kontak yang lain. Oke. Biar reunian. Ya. Ketemu produksi yang lalu-lalu itu. Kita berkabar-kabar aja Oke. nanti ya kan. Saya juga ada Mudah-mudahan perlu kita- lagi. Mudah-mudahan kita nanti lumayan lah proyeknya nanti kan bisa ngasih juga ya. Amin. Oke. Mudah-mudahan. Iya. Kira saya pergi dulu lah. Hati-hati Pak Agus. Maaf ya. Ya nggak apa-apa. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, para sahabat, tadi para sahabat sudah menyimak bagaimana contoh dari pelatih merangkai dialog, merangkai blocking, membentuk sebuah adegan. Nah itu para sahabat kita wanti-wanti nih bahwa itu tidak boleh bosan untuk melatihnya, biar jadi naluri, biar begitu masuk dalam sebuah adegan di set yang sudah ditentukan, sebagai calon pemain sudah mulai memahami bagaimana blocking dilakukan dengan rangkaian-rangkaiannya, bagaimana dialog dilakukan dengan rangkaian-rangkaian kalimatnya. Nah itu ada cara-cara khusus seperti yang tadi saya buat. Oke ya para sahabat, mudah-mudahan paham ya. Kita akhiri dulu. Tapi jangan lupa nih, nggak ada yang lupa, jangan hampir lupa ini. Ya Pak Din? Apa tuh? Ya salah. Ya, Oke. jadi teman sahabat jangan lupa dukung channel kami dengan menekan tombol like, kemudian subscribe, dan juga kalau sahabat ada pertanyaan gitu ya berhubungan dengan materi yang kita sampaikan ini ya tulis aja di kolom komentar gitu. Iya. Oke? Dan jangan lupa Ya. bagi teman-teman atau sahabat yang belum mengaktifkan loncengnya, silakan aktifkan loncengnya agar para sahabat mendapatkan notifikasi dari video kami yang terbaru. Oke, begitu aja ya dari kami. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu frame.